Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengikuti perkuliahan pemrograman 2 ya. Pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan pendahuluan dulu ya, pendahuluan tentang pemrograman 2. Untuk pemrograman 2 ini kita menggunakan pemrograman web database ya, menggunakan ASP.NET VB. Jadi kita menggunakan aplikasinya nanti Visual Studio yang di dalamnya ada ASP.NET dan codingnya menggunakan coding VB. Ya, jadi codingnya mirip dengan coding VB seperti Visual Basic kemarin yang kita pelajari. Mungkin hanya ada beberapa perbedaan-perbedaan gitu ya. Ya, jadi intinya adalah kita belajar pemrograman 2 ini menggunakan aplikasi ASP.NET. Nanti codingnya adalah coding VB dan database-nya tetap menggunakan SQL Server. Oke. Oke, saya akan jelasin perbedaan antara aplikasi berbasis desktop dengan aplikasi web berbasis web gitu ya. Jadi pemrograman 2 ini kita akan membuat program yang berbasis web. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang pemrograman berbasis web, kita lihat dulu perbedaannya. Apa perbedaan antara berbasis desktop dengan berbasis web? Kalau desktop itu seperti ini, seperti yang kita pelajari kemarin di pemrograman 1. Jadi kalau dia di running, dia akan menampilkan form sendiri gitu ya. Form atau Windows ya. Windows sendiri atau form tampilannya sendiri gitu. Artinya dia tampilannya itu bawaannya dia, formnya itu form bawaan VB tersebut. Ya. Yang mungkin kalian udah tahu ya, kalau di running keluarnya adalah form. Nanti form itu dalam bentuk menu atau dalam bentuk form biasa. Gitu ya. Nah, kalau yang berbasis web itu dia kalau di running, dia yang tampil adalah browser. Browser itu aplikasi browser ya. Jadi browser itu yang untuk buka kalau kalian browsing segala macam. Misalkan seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, atau Google Chrome, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita running, nanti yang tampil adalah aplikasi browser gitu. Kalau kamu defaultnya aplikasi browser yang misalkan Google Chrome, ya berarti nanti yang keluar adalah Google Chrome. Pas di running yang keluar tampilnya Google Chrome. Artinya dia pas di running dia numpang dengan aplikasi lain, numpang dengan aplikasi browser, gitu ya. Jadi itu perbedaannya secara mendasar antara pemrograman berbasis desktop dengan berbasis web. Ya, mungkin sampai sini saya harap udah paham lah. Kalau contohnya itu berbasis web ya seperti e-learning Pranata atau Siap ya, Siap Pranata itu berbasis web. Ya. Keuntungannya apa berbasis web ini? Keuntungannya adalah kita bisa kalau dia koneksi internet ya, kita bisa akses dari mana saja. Artinya itu yang pertama karena berbasis web. Yang kedua, dia tidak perlu install. Kalau dia mau buka aplikasi yang udah di Excel gitu ya, dia tidak perlu install lagi. Karena dia jalannya di apa? Jalannya tuh di browser. Sedangkan kalau PB sih biasanya kalau tidak perlu diinstal tapi harus banyak harus install tools-toolsnya ya supaya bisa dibuka di komputer lain. Tapi kalau berbasis web dia tidak perlu diinstal karena udah ada biasanya setiap komputer udah ada aplikasi browser gitu. Jadi tinggal di klik linknya aja bisa langsung tampil. Itu keuntungannya sih berbasis web. Dan sekarang ini lebih trennya ke berbasis web. Ya, mungkin ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Kekurangannya kalau berbasis web ini dia tidak bisa powerful ya. Dia hanya menampilkan data aja itu. Jadi dia nggak bisa proses secara besar. Artinya dia tidak bisa mengolah data terlalu berat gitu ya. Makanya kalau berbasis web ini dia hanya menampilkan data. Dia tidak memproses data. Mungkin kalau sekarang tuh ada bahasanya front end, back end ya. Jadi berbasis web ini lebih ke front end.
Dia hanya memanggil data aja. Manggil data yang sudah diolah di server, dipanggil sama dia, ditampilin. Seperti itu. Makanya berbasis web ini mungkin agak ribet karena emang bagaimana caranya supaya aplikasi itu tidak berat itu. Jadi harus di maintain sedemikian rupa. Ya. Oke, itu mungkin perbedaannya antara aplikasi berbasis web dengan aplikasi berbasis desktop. Ya. Nah, ini sekarang kita ke apa itu ASP.NET. Ya, ASP.NET merupakan teknologi server side untuk mengembangkan aplikasi web berbasis Microsoft.NET Framework. Jadi ASP.NET ini dia teknologinya menggunakan server side. Server side itu apa? Nanti saya jelasin. Itu untuk mengembangkan aplikasi web yang berbasis Microsoft.NET Framework. Jadi aplikasi ini berbasis .NET Framework ya. Jadi harus kalau mau desainnya harus terinstall framework. Nah ini punyanya Microsoft sama ya masih saudaraan dengan Visual Basic. Makanya nanti codingnya kita bisa menggunakan coding Visual Basic. Oke, saya jelasin dulu apa perbedaan client side dan ASP.NET. Ya. Kalau client side itu pada saat browsing meminta atau request halaman web yang dibuat dengan teknologi client side seperti HTML, JavaScript, dan lain sebagainya. Web server hanya mengirimkan balik file-file tersebut pada browser tanpa melakukan proses apapun. Jadi kalau misalkan kita menggunakan teknologi client side itu kalau kita klik link gitu ya, itu si server hanya mengirim file-file balik, file-file yang dibutuhkan aja. Nanti diprosesnya itu di klien. Ya. Jadi kalau kita butuh misalkan menampilkan data mahasiswa, si server hanya kirim data doang tuh, kirim data mentah. Nanti di klien, di komputer kita baru diolah gitu. Nah, itu kenapa kalau seperti itu biasanya berat. Ya, kalau spek komputernya si kliennya rendah, makanya akan berat tuh. Gitu ya. Karena dia harus diolah dulu di komputer klien, di komputernya si user. Ya. Nah, berbeda dengan server side. Kalau server side itu script atau kode tidak diterjemahkan di klien, tapi diterjemahkannya di server. Jadi kalau kita klik link menggunakan kita bikin program menggunakan server side gitu ya. Kita klik linknya. Nah, itu yang proses di server diolah dulu, udah mateng, baru dikirim ke klien, ke user gitu. Baru langsung terbuka filenya, gitu ya. Berbeda sama yang klien tadi, kayak klien slide, dia server tuh hanya ngirim bahannya doang. Kalau kita ibaratnya seperti makanan, dia hanya ngirim bahannya doang. Yang dikirim sama dia tepung, terigu, pisang mentah, gitu ya. Baru di server, di klien diolah jadi pisang goreng. Nah, beda kalau server side. Itu kalau kita minta, dia langsung diolah di sana. Diadonin di server, digoreng di server, yang dikirim ke kita udah langsung pisang gorengnya gitu, bukan bahannya. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi perbedaannya, kalau klien side itu server hanya mengirim bahan, diolahnya di klien. Tapi kalau server side, server udah mengolah datanya, dikirim barang jadi sama dia. Kita tinggal terima aja, tidak perlu mengolah lagi. Jadi klien itu hanya terima jadi itu. Makanya kalau server side itu lebih cepat ya, karena dia hanya tinggal manggil-manggil doang, tidak perlu diolah lagi. Itu ya perbedaannya antara server side dengan server slide. Ini hanya masalah teknologi aja sih. Oke, apa yang dibutuhkan untuk praktek di mata kuliah pemrograman 2 ini? Kalian bisa install, kalau kalian sudah install Visual Studio 2010 ke atas, kalian nggak perlu install lagi, nanti udah ada. Tapi kalau yang kemarin installnya PB Express, kalian perlu install lagi ASP.NET Express. Karena kalau PB Express hanya PB doang. Gitu ya. Tapi kalau Visual Studio 2010 ke atas,
itu udah include dengan program lainnya gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Kalau yang kemarin install pb.NET Express, kalian harus install lagi ASP.NET Express. Cari lagi di internet, itu yang Express itu gratis biasanya. Oke, saya tunjukin ini ya. Saya menggunakan kemarin itu Visual Studio 2010. Ya, mungkin yang sama dengan saya bisa. Sebentar, saya share dulu. Nah ini, saya menggunakan Visual Studio 2010. Ya, mungkin nanti mirip-mirip juga dengan Visual dengan ASP.NET Express ya. Jadi saya tunjukin dulu di mana kita memulainya. Untuk memulainya klik New Project. Ya. Nah, di sini lihat ini ada Visual Basic, ada Windows, ada Web. Nah, kita pilih yang Web. Kalau kemarin kita pilih yang Windows ya. Sekarang kita pilih yang Web. Ya, nah pilih yang Web. Jadi kalau yang pb.NET Express itu Web ini nggak ada, dia hanya ini aja. Ya. Tapi kalau yang Visual Studio dia udah lengkap seperti ini. Ada visual program lainnya nih, Visual C#, C++, Fortran, gitu ya. Jadi untuk itu yang mau dilihat. Jadi lihat dulu nih, cari aja kalau misalkan nggak ada di sini, cari aja ada nggak nih. Misalnya kalau misalkan versi lain tuh di tempat lain. Yang intinya adalah kita pilih yang PB, kemudian yang web. Ya, intinya cari itu aja. Kemudian pilih yang ini yang atas. Ini banyak banget. Yang lain nggak usah dipikirin lah. Nanti aja itu untuk tingkat lanjutnya. Tingkat awal kita pelajari yang ini dulu aja. ASP.NET Web Application. Ya, ini sama namanya apa, nyimpannya di mana, solution name-nya apa, ini untuk yang di project-nya itu. Ya, ini sih sama sih. Dari sini sama lah mau dengan PB semuanya. Hanya untuk memulainya kita pilih yang web. Kalau PB kemarin kan yang Windows, kita pilih yang sekarang yang web. Gitu ya. Oke, kalau udah diklik OK. Oh, agak lama nih. Google saya berat. Oke, kita tunggu aja. Mungkin baru dibuka jadi lama prosesnya. Masih proses, ya proses. Nah ini udah mulai. Oke, seperti ini. Kalau udah bisa seperti ini, itu udah bisa berarti artinya. Artinya sudah bisa membuat program dengan visual dengan ASP.NET ya. Laptop saya yang lemot kayaknya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini untuk memulai kita nanti belajar dengan ASP.NET. Ya. Yang perlu kalian ingat adalah
aplikasi berbasis web ini agak sedikit ribet karena dia nanti tampilnya itu di aplikasi lain kan, di browser ya. Jadi mungkin kalau PB kemarin itu agak simple ya untuk desainnya. Kamu tinggal di drag aja karena dia jalannya di form sendiri. Tapi kalau aplikasi berbasis desktop ini dia tampilnya di browser, jadi kita harus desainnya itu agak ribet gitu. Harus apa namanya, desainnya itu harus hati-hati ya. Saya harap harus tetap semangat belajarnya karena ini kesini ini lebih ribet dari kemarin. Saya nggak bilang susah ya, tapi agak ribet aja. Ya, makanya harus lebih serius untuk belajarnya supaya bisa mendalami untuk ASP.NET ini. Ya, untuk coding nanti kita sama lah, mirip. Nanti akan saya pelajari menggunakan modul. Ya, menggunakan modul dengan tujuan nanti codingnya nggak terlalu banyak. Kalau kemarin di pb.net kalian belajar coding dasar, kalau di ASP.NET ini saya akan pelajari menggunakan modul, gitu ya. Nah, itu nanti coding dasar maupun modul sama-sama bisa dipakai di ASP.NET atau bisa dipakai di pb.NET. Database-nya sama ya, menggunakan SQL Server. Nah, jadi saya harap hari ini kalian install dulu, pastikan aplikasi ASP.NET-nya sudah bisa berjalan, sudah bisa seperti ini. Minggu depan saya harapkan sudah terinstall semua. Saya tidak mau ada alasan yang tidak terinstall. Ya, usahakan hari ini terinstall atau sudah tersedia di komputernya aplikasi ASP.NET. Minimal bisa tampil seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.